daerah, ada mes daerah. Bahkan ada mes luar negeri di Malaysia, di Swiss, di Inggris itu ada beberapa mes wilayah perwakilan luar negeri. Visi kita adalah ini. Jadi bagaimana menjadikan organisasi mes ini menjadi terdepan ya, menjadi terdepan dalam mewujudkan arus baru ekonomi syariah di Indonesia. Terakhir, sebagai perkenalan, di tingkat pusat, MES dinakodai oleh Pak Wimbo Santoso yang secara bersamaan juga beliau itu sebagai Ketua OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan untuk di wilayah Jawa Barat khususnya. Maaf ini yang saya sampaikan Jawa Barat saja karena Cianjur ada di bawah Jawa Barat. Itu Pak Zainal Arifin di BJB. Kemudian untuk di Cianjur saya sendiri diamanai sejak adanya MES. Itu sekilas perkenalan MES. Mudah-mudahan ini menjadi perkenalan awal untuk bisa mengembangkan diskusi ke depan. Yang jelas MES punya kepedulian untuk menjadi bagian dari entitas yang sama-sama membumikan ekonomi syariah, bisnis syariah, yang salah satunya ini yang dinakodai oleh Mang Amsi, ini masalah saham syariah atau pasar modal syariah. Bagi pengantar gitu Mang Amsi. Berikutnya kalau ada dari Assalamualaikum. Oke kan? Nes, silakan Mang Amsi. Assalamualaikum Pak Budi, guru saya udah hadir. Beliau ada udah di ada ya. Ya, Pak Budi Hikmat, terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita di MES Cianjur ini. Meskipun yang ikutnya dari berbagai, ada yang dari Sumatera juga, tapi ini inisiatif dari saya, dari kita di MES Cianjur, dan terutama tadi ada ketuanya Kang Herlan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat kita semua untuk menyimak tentang bahasan kita reksadana syariah lebih spesifik dan khusus tentang produk yang kebetulan itu produknya kerjasama antara Bahana dengan MES. Dan untuk berikutnya mungkin Kairan ada Pak Budi, kita persilakan beliau untuk memberikan sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu hal yang sangat menggembirakan ini diajak oleh Kang Amsi ini. Salam kenal untuk semuanya. Kang Herlan, saya Budi Hikmat, saya di Bahana TCW sebagai Chief Economist, juga Director for Investment Strategy. Dengan Kang Amsi ini termasuk aktif juga, saya sendiri pendiri komunitas Nabi Yusuf gitu. Nanti kita bisa sharing ke teman-teman. Perkenankan mungkin dalam kesempatan terbatas ini sharing dulu bahwa kami mendapat mandat dari masyarakat ekonomi syariah. Waktu itu ketuanya Pak Mulyaman Hadad untuk mengelola dana. Dana itu diharapkan hasilnya seperti berbagai endowment fund yang lain yang kami kelola. Ya, kami saat ini pengelola endowment fund terbesar di Indonesia. Jadi sebelum MES kita juga punya buat alumni ITB lewat Ganesha Abadi, alumni FUI lewat Makara Prima, kemudian IPB juga ada, Yayasan untuk Lingkungan Hidup Kehati Lestari juga ada. Jadi bagaimana kita mengajak memobilisasi orang bisa kontribusi sambil berinvestasi. Nah, tentunya nanti reksadana ini ya bahwa nanti kami akan sampaikan katanya underlying fund-nya apa aja ya. Ini sebetulnya adalah instrumen syariah ya, basisnya adalah negara, jadi SBN syariah ya gitu. Pada awalnya dana ini sekitar 80 miliar kalau nggak salah, tapi nanti saya bisa sharing. Boleh saya sharing Kang Amsi? Mangga Pak, mangga. Kalau ada slide. Ya. Jadi ini saya sharing. Ini saya ambil dari Bloomberg ya, dari Bloomberg bisa dilihat di sana asetnya ini ini kelihatannya masih tahun lalu belum diupdate ya. Itu masih 31 Oktober. Saya nanti cek di tim saya ya, karena tadi saya buru-buru, tapi yang namanya kinerja bisa dilihat ya. Saat ini year to date minus 2,7% ya, kemudian 1 bulan minus 4,54.
tentunya nanti disampaikan bagaimana menyikapi minus ini ya, karena semuanya juga lagi pada minus ya, tapi setahun terakhir itu ini bersihnya 5,06 ya bagi investor, 3 tahun terakhir 4,84 ya. Nanti kita bisa diskusikan ya, ini kira-kira dibandingkan dengan misalnya, karena ini adalah SBN ya, surat berharga negara, dibandingkan dengan indeks surat berharga negara yang lain seperti apa ya. Apakah misalnya dengan Asian Bond Fund itu indeks mirip kayak IHSG ya Kang Amsi gitu. Mohon, Pak. Jadi kalau di pasar modal kan ada umum IHSG atau LQ45, IDX 30, Bisnis Indonesia 27, atau kalau Islamic Syariah Index kan ada juga ya gitu. ISI, ya. Dulu itu namanya Jakisel ya, ISI ya gitu juga ada. Jadi itu kalau untuk buat menilai acuan ya. Sebenarnya saya punya ada beberapa indikator sih, nanti kita bisa sharing. Yang ingin saya sampaikan adalah manfaat apa yang bisa diperoleh dari reksadana ini. Nah, Bahana seperti halnya dengan struktur kerjasama dengan para mitra sekalian. Misalnya kebetulan saya juga dosen di FEUI dulu pernah, dan saya juga terlibat aktif di Iluni FEUI. Sejak pendiriannya reksadana tersebut itu pernah 440 miliar ya. Kami sudah memberikan katakanlah bagi hasil dari manajemen fee itu sekitar 17 miliar itu untuk dukungan apakah pemberian beasiswa untuk yang diberikan oleh Iluni. Itu karena fund-nya gede gitu. Jadi tentunya ini nanti kita bisa sharing ke teman-teman, apalagi di Cianjur misalnya, bagaimana membesarkan reksadana ini ya. Jadi karena ini kalau kami lihat ini marketingnya belum terlalu agresif kita lakukan ya, dan nanti bisa sharing misalnya bagaimana tuh kenceleng masjid itu ada ditempatkan di instrumen syariah misalnya. Sangat disayangkan sekali ini masih di level teori bahwa syariah itu bagus dan lain-lain, tapi untuk level operasionalnya kelihatannya masih banyak tantangan ya, itu perlu edukasi yang terus-menerus. Karena kalau fund-nya gede, ini 50-60 miliar misalnya kan, jadi bagi hasilnya juga berapa nanti yang diberikan untuk masyarakat ekonomi syariah untuk bisa membiayai berbagai pengeluaran ya. Dan terbukti di Iluni FEUI sendiri, endowment fund kami ini yang namanya tadi yang Makara Prima, Makara Prima itu penyumbang dana terbesar gitu. Jadi kita tuh nggak lagi kayak maaf ya ngemis gitu sama orang minta sumbangan. Ini mah benar-benar kita lakukan. Nah, yang di service yang diberikan oleh Iluni FEUI itu seringkali kita mengadakan apa yang kita sebut sebagai round table policy insight. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh dari Iluni FEUI ya, pernah kita undang Bu Sri Mulyani, Pak Swahasil, Pak Mirza, Bu Destri, itu memberikan update kepada investor Makara Prima gitu. Nah, ini tentunya bisa dilakukan nanti oleh masyarakat ekonomi syariah. Saya waktu itu pernah ke ini ya, ke misalnya ke Sulawesi ya gitu ya. Tapi saya lihat sih memang mungkin untuk bicara syariah ini bukan oleh Budi Hikmat, mungkin ini siapa ini kan orangnya gitu ya, nggak gitu kenal. Tapi kalau ada ulama setempat ya, ini kan bagaimanapun masalahnya orang bisa percaya ya, soal uang seringkali orang akan lihat siapa yang menyampaikan gitu. Ini hanya buat masukan saja, tapi jelas hari ini saya sangat terbuka untuk nanti bicara ya, untuk sharing pengalaman. Tapi saya yakin nih Mang Amsi ini udah inilah ya, sudah ininya lah di sana jadi narasumber yang penting sekali ya. Jadi kalau saya dari pandangan makroekonomi, saya bisa sampaikan bahwa kemungkinan besar peluangnya untuk yang berbasis katakanlah fixed income itu ke depan itu akan jauh lebih baik. Karena ini kan risikonya negara ya.
Sementara di dunia ini dengan krisis ini sebetulnya menciptakan likuiditas yang sangat banyak sehingga kalau bisa dilihat yield obligasi di berbagai negara itu turun. Nah, ketika keadaan itu membaik, rupiah bisa menguat, asing yang keluar ya Kang Amsi sekarang udah keluar 160 triliun Kang. Tadi di WhatsApp komunitas Nabi Yusuf kan saya tadi disclose bahwa ini luar biasa nih. Mereka selama ini kan, ini Mas Suryatul apa kabar ya, keluar ini ya karena butuh cash kan. Tapi kalau keadaan membaik mereka akan datang lagi. Bayangin energi 160 triliun akan balik lagi dan lebih gede. Saya yakin fixed income instrument termasuk juga yang namanya MES syariah ini akan lebih baik gitu. Itu aja. Sebenarnya saya menyediakan perbandingan kinerja. Kalau masih ada waktu buat saya sih saya bisa sharing juga Kang. Gitu. Itu aja dulu kayaknya. Nuhun Pak Budi atas sharingnya. Kang Erlan. Oke, terima kasih Pak Budi Hikmat atas beberapa poin yang sudah di-sharing. Teman-teman sekalian, ini tampaknya sudah mulai banyak ini yang bergabung dari berbagai daerah. Ada sebagian yang sudah tidak asing lagi. Ada Pak Dokter nih dari Bekasi, apa kabar? Kemudian dari Bandung juga ada yang lain. Terima kasih sudah ikut sharing di sini. Berikutnya kita bedah Bang Amsi. Ini kayaknya majemuk pesertanya, jadi Pak Mamsi jangan loncat, nanti kita mulai dari sebetulnya reksadana itu apa, kemudian reksadana syariah itu apa, kemudian bedanya apa dengan yang konven, kelebihan reksadana syariah dengan instrumen pasar modal yang lainnya apa, gitu ya. Kemudian juga kita mengenal ada jenis reksadana syariah itu ada di pasar uang, ada apa yang tadi yang berpendapatan tetap yang sukuk itu, ada campuran, ada reksadana saham syariah juga ya. Nah, itu jenis-jenisnya nanti bisa dibedah mengamsi. Kemudian juga kalau bicara instrumen investasi di sini ada risiko, bagaimana risikonya. Kemudian terakhir nanti mengamsi bisa juga memberikan informasi yang sifatnya teknis. Ini teman-teman yang mau mendapatkan akun atau membeli reksadana ini seperti apa dan tips berinvestasi seperti apa. Nah, waktu Bang Amsi silakan. Ya mungkin 30 menit ke depan Bang Amsi silakan, nanti kita lihat situasi Bang Amsi. Silakan Bang Amsi. Siap Kang. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Kita mulai dari sini. Bisa ya kelihatan Kang? Ya sudah Bang. Siap Bang. Oke. Jadi pertama, terima kasih kepada Kang Erlan. Saya manggil Akang, udah nggak aneh nih. Udah biasa kita. Tapi ini kolaborasinya online baru ya, Kang ya? Baru ini. Cianjur belum red zone sih, belum red zone. Tapi ya dikelilingi red zone gitu. Tadi ini ada guru saya. Yang namanya harmoni ekonomi syariah dan ekonomi digital itu ini, Mang. Betul sekali itu. Silakan, kita mempraktikkan sekarang, Mang. Siap. Terima kasih kepada semuanya yang hadir dari berbagai daerah tentunya, karena kita juga share di berbagai komunitas syariah saham, di komunitasnya guru saya Pak Budi tadi, komunitas Nabi Yusuf juga ada komunitas banyak lah, di MES juga, di MES pusat juga saya share informasinya, karena mungkin ini pertama kali ya Kang Erlan kita ngebahas tentang reksadana syariah khusus MES ya untuk di online kan. Ya, insya Allah kita niatkan sekarang belajar bersama karena saya juga baru belajar masalah investasi, terutama di reksadana syariah gitu ya. Ini nanti mungkin kita lebih banyak ditanya jawab saja ya, Kang. Jadi ceritanya ini nggak usah ya. Nanti materinya saya share ya di grup WA, Kang. Jadi nanti dibaca aja. Siap. Reksadana secara umum mungkin ini juga teman-teman bisa cari lah di Google gitu ya, karena ini kan lebih dulu disosialisasikan ketimbang instrumen lainnya gitu ya. Jadi reksadana sudah mungkin lebih duluan dikenal ketimbang saham syariah itu sendiri. Jadi reksadana syariahnya sudah lebih duluan dikenal ketimbang instrumen yang menjadi dana kelolaan reksadana itu sendiri.
Jadi reksadana secara umum itu adalah wadah menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi kalau kita simpulkan ada masyarakat investor atau kita sebut sebagai pemodal, kemudian ada proses investasinya yang dikelola oleh manajer investasi dan itu tergantung dari jenis reksadana yang kita pilih. Kemudian ini penjelasannya juga, karena reksadana ini merupakan produk dari perusahaan yang masuk dalam kategori pasar modal, maka diawasi oleh OJK. Oh ya, Kang Herlan, mohon maaf, ini juga yang hadir itu ada orang OJK. Ada teman, ada Direktorat Pasar Modal Syariahnya. Cuman ya tadi namanya disamarkan, tapi saya udah tahu. Beliau ada di sini, nanti kita undang lah buat diskusi ya. Beliau Direktorat Pasar Modal Syariahnya langsung kebetulan. Kemudian ini logo reksadana yang sering kita lihat di prospektus atau di fund exit ya, istilahnya nanti kita bahas di akhir. Pahami, nikmati, artinya sebelum menikmati hasil dari reksadana itu kita harus pertama kali memahaminya dulu, maka di situ kita penting ada edukasi dan sosialisasi tentunya seperti itu. Dan meskipun reksadana sudah banyak variannya dari mulai yang konvensional pun yang syariah, tapi secara jumlah investor itu masih belum signifikan ya, proporsinya dibanding jumlah penduduk gitu. Apalagi saham ya, reksadana juga belum banyak dikenal lah gitu, belum terlalu banyak dikenal juga. Kemudian tadi slogan Pahami Nikmati ini dicetuskan oleh APRDI, Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia atau APRDI ya, tahun 2010 gitu. Langkah selanjutnya kita belajar yang ketiga, memulai investasi. Jadi ini mungkin teori dasar ya, tapi kita tidak akan eksplor sekarang karena waktunya yang terbatas gitu. Jadi sebenarnya sebelum berinvestasi apapun, instrumennya apapun juga, mau reksadana, mau saham, mau emas ataupun properti gitu, kita juga harus check up dulu check up finansial keluarga kita. Kemudian misalnya ada alokasi nggak untuk menyisihkan investasi. Dan kalau saya sih secara pribadi sudah sejak tahun berapa ya? Sejak awal nikah itu, sudah alhamdulillah sudah mulai belajar investasi, dan akhirnya kita membuat pos investasi itu auto debit gitu ya untuk pendidikan anak gitu, dari awal, dipotong di awal gitu, biar nggak, istilahnya bukan sisa gitu, bukan sisa dari income, tapi memang dari awal sudah rela dipotong untuk menyisihkan dana pendidikan atau yang lainnya seperti itu. Selanjutnya misalnya setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jika pos sudah terpakai semua, coba minimalisir kebutuhan atau pengeluaran yang terlalu penting. Nah ini yang tadi saya kemukakan, bahwa investasi itu alangkah lebih baik jika sudah ada posnya di awal dan sifatnya auto debit gitu. Jadi sudah ada fasilitas yang langsung memotong investasi itu dari awal, bukan sebagai sisa dari kebutuhan atau sisa dari keinginan kita di bulan tersebut. Untuk apapun juga, saya setiap bulan itu asuransi, kemudian selain saya katakanlah sebagai ASN, memang ada asuransi yang wajib kan, seperti BPJS ya. Itu kan udah nggak dihitung ya. Tapi saya juga punya asuransi cadangan. Semua anggota keluarga saya punya asuransi yang lain, yang itu auto debit semua. Kemudian kita juga menyisihkan untuk pendidikan anak misalnya, atau menyisihkan juga untuk pensiun nanti gitu. Instrumennya apa saja, bisa reksadana, bisa tabungan pendidikan anak, bisa unit link atau apa yang sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan pengetahuan kita ya, tentang instrumen tersebut. Langkah keempat, kita pilih reksadana itu sesuai tujuan. Jadi teman-teman nanti ketika mendaftar menjadi investor reksadana atau investor saham yang sifatnya pasar modal atau pasar uang, biasanya diminta untuk mengisi kuesioner, dan kuesioner tersebut sebenarnya untuk memetakan profil risiko kita. Apakah kita termasuk orang yang konservatif atau moderat atau agresif. Itu mungkin secara umumnya ya, konservatif, moderat, agresif. Nah, profil risiko ini yang akhirnya mengarahkan kita untuk memilih instrumen yang cocok dengan profil risiko gitu. Saya sering membuat ilustrasi bahwa tidak semua orang cocok dengan saham, tidak semua orang cocok dengan pasar uang atau deposito atau misalnya sukuk atau misalnya obligasi. Jadi instrumen investasi itu sesuaikan dengan tujuan, sesuaikan juga dengan profil risiko kita. Dan kalau di investasi, kalau kata guru-guru saya di investasi, termasuk Pak Budi juga pernah cerita, investasi itu bukan atau, gitu, tapi dan. Kita punya emas dan
saham dan reksadana dan properti dan gitu dan seterusnya. Jadi jangan saham atau reksadana. Nah, sebaiknya dan semuanya aja kita punya, tapi sesuaikan dengan tujuan dan profil risiko tentunya. Nah, ini jenis-jenis reksadana secara umum ada 4 dari sisi alokasi portofolionya ya, alokasi. Jadi gini, teman-teman itu kan nitip uang, katakanlah kita akadnya wakalah nitip di manajer investasi, kemudian manajer investasi itu dikelola uangnya. Nah, pengelolaannya itu tergantung jenis reksadananya. Kita bisa melihat bahwa jenis reksadana secara umum ada 4. Yang pertama pasar uang. Pasar uang ini hampir 100% ada di pasar uang, misalnya di deposito gitu ya, kemudian di uang kas dan yang lainnya. Yang syariah tentunya mungkin yang depositonya juga syariah begitu ya. Ada lagi reksadana pendapatan tetap atau fixed income. Ini 80% di instrumen obligasi ya. Kemudian jika pasar uang jatuh temponya kurang dari setahun, maka obligasi adalah surat utang yang jatuh temponya di atas 1 tahunnya. Tadi obligasi, surat berharga syariah negara atau SBSN, dan kemudian ada juga sukuk. Nah, ini obligasinya bisa obligasi pemerintah atau sukuknya bisa sukuk pemerintah, bisa juga sukuk atau obligasi yang sifatnya korporasi atau perusahaan. Nah, nanti mungkin untuk membahas lebih jelas di fixed income nanti guru saya Pak Budi bisa lebih menjelaskan ya. Kalau saya secara umum dan basicnya saja. Kemudian ada juga campuran. Kalau campuran ini pengelolaan dananya dibuat tersebar di berbagai instrumen. Ada saham, ada obligasi, dan pasar uang. Ketiganya dicampur, ya, makanya disebut campuran atau mix, atau disebut juga balance, atau istilahnya juga berimbang. Gitu. Biasanya sih nama reksadana itu mencerminkan jenisnya. Misalnya ada reksadana berimbang, misalnya campuran, atau reksadana mix, gitu, campuran misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada, nah ini yang paling agresif dari sisi profil risiko, ada reksadana saham. Kenapa? Karena 80% minimal itu dikelolanya di dalam bentuk saham. Kalau reksadana saham syariah berarti saham pengelolaannya atau underlying-nya ada di saham-saham yang sudah dinyatakan sebagai daftar efek syariah. Ini adalah grafik perbandingan antara risiko dengan keuntungan ya. Jadi di grafik yang horizontal itu risikonya, yang vertikal itu profitnya atau potensi keuntungannya. Nah, kita lihat bahwa reksadana pasar uang itu keuntungannya juga kecil atau rendah, risikonya pun rendah. Kemudian setelah itu naik ke pendapatan tetap atau fixed income. Risikonya agak rendah, kemudian keuntungannya pun ya sedang lah, atau misalnya biasa di atas deposito sedikit ya, rata-ratanya seperti itu. Kemudian ada campuran lebih berisiko dibanding yang pendapatan tetap dan pasar uang, tapi potensi keuntungannya pun lebih tinggi. Nah, yang paling tinggi di atas itu yang risiko tinggi dengan keuntungan potensialnya tinggi adalah reksadana saham, karena fluktuasi saham itu memang lebih bergelombang ya, lebih berombak ketimbang yang 3 yang lainnya ini. Ini secara umum jenis reksadana, kita bisa diskusi nanti. Nah, berikutnya bagaimana cara membelinya? Cara membeli reksadana itu, nah ini cerita. Dulu saya beli reksadana pertama itu tahun 2007, Thailand. Zaman di Cianjur itu belum ramai reksadana, yang saya tahu belum banyak lah. Belum banyak. Saya itu sampai beli itu harus datang ke BSM atau ke Bank Muamalat ya, dari Tanggung karena Jumat itu kesorean, akhirnya saya kadang ngambil waktu, misalnya ketika libur, ada libur di tengah-tengah, saya berangkat ke Cianjur, kemudian harus nulis di sebuah formulir namanya subscription fee gitu, harus nulis dulu di situ, kemudian transfer dulu, kemudian di fax. Nah itu ceritanya dulu seperti itu ribetnya gitu. Jadi dulu itu kalau mau jadi investor aja daftarnya juga lama gitu ya, harus nunggu berapa hari, berapa minggu. Kalau jadi investor saham apalagi lebih lama dulu itu. Dan inisialnya mahal dulu. Reksadana dulu ada yang minimal 500.000, 200.000 juga. Jarang dulu itu. Kalau sekarang 10.000 pun ada gitu ya. Kemudian yang saham itu dulu minimal 10 juta. Sekarang bisa 0 rupiah misalnya. Nah sekarang untuk pendaftarannya pun sudah lebih dipermudah dengan adanya misalnya pendaftaran online. Nah, seperti nanti yang akan kita bahas di salah satu aplikasi reksadana ya, aplikasi reksadana. Jadi sekarang sudah pakai mobile apps pun sudah bisa menjadi investor reksadana. Itu yang membedakan antara saya dulu 12 atau 13 tahun yang lalu dengan sekarang ketika mau mulai membeli reksadana. Jadi sekarang lebih dipermudah, tinggal
kita mau saja memulai untuk berinvestasi di reksadana. Ini transaksinya. Yang pertama kali itu disebut new subscription. Artinya pertama kali kita berlangganan. Kalau subscription itu kan subscribe ya, berlangganan. Artinya pertama kali kita membeli produk reksadana. Pertama kali kita membeli produk reksadana. Kemudian kalau mau tambah, kita sebutnya top up. Top up ini kita membeli di reksadana yang sama. Katakanlah kita pertama kali beli Bahana Mes Syariah Fund gitu. Kemudian kita mau top up di Bahana Mes lagi, nah itu namanya top up. Ditambah beli, ditambah volume pembeliannya, atau ditambah jumlah unit penyertaan, nanti istilahnya kita jelaskan belakangan, dalam satu reksadana yang sama. Nah, nanti kalau kita mau tarik, namanya redemption, di-redeem, diambil gitu ya, di-redemption. Jadi kita sudah punya reksadana sebelumnya, kemudian kita jual apakah semuanya atau sebagiannya gitu ya. Biasanya kalau ada kebutuhan atau misalnya sudah, ini udah cukup nih, hasilnya udah di atas rata-rata, kita pindahin gitu. Ada juga namanya auto debit. Auto debit itu seperti yang saya lakukan. Jadi pembeliannya itu berdasarkan yang disepakati tiap bulan saya mau. Nah ini bedanya reksadana dengan saham. Kalau saham itu kan satuan belinya lot. Satuannya belinya lot, satu lot 100 lembar. Kalau reksadana satuan belinya rupiah gitu. Jadi nanti yang jumlahnya yang menyesuaikan gitu. Tapi kalau saham itu rupiahnya yang menyesuaikan. Jadi sebenarnya untuk pemula seperti saya dan teman-teman itu lebih nyaman di reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu uangnya bisa beli habis, ya habis dibelikan maksudnya. Bisa 100.000 itu 100.000-nya masuk semua. Kalau saham itu enggak ada fee dan yang lainnya. Jadi kadang misalnya kalau belinya 90.000 lebih itu otomatis ada yang sisa kas. Gitu. Tapi kalau reksadana bisa full 100.000-nya penuh jadi instrumen investasi reksadana. Kemudian yang terakhir ada switching. Nah switching ini misalnya kita beli pertama kita Bahana Mes Syariah Fund nih. Kemudian di tengah-tengah ini ada yang lebih menarik nih. Misalnya Mes keluarin lagi Bahana Mes yang khusus saham. Bahana Mes Ekuitas misalnya. Ini kayaknya lebih prospektif nih. Jadi kita cairkan dulu yang Bahana Mes Syariah Fund, kemudian di-switch ke Bahana Mes Ekuitas Syariah misalnya kalau nanti membuat ya untuk instrumen-instrumen yang lebih agresif misalnya. Itu switching namanya. Jadi ada subscription langganan pertama, ada redemption penjualan, ada top up menambah di reksadana yang sama, ada juga auto debit fasilitas untuk langsung dipotong dari rekening dan di tiap bulan rutin. Ada juga switching, mengalihkan produk reksadana. Nah, langkah selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat, ini juga perlu diketahui, supaya misalnya gimana sih mekanismenya. Nah, pertama ada investor, itu kita. Investor itu kita, pemilik modal yang akan menitipkan modalnya di manajer investasi. Nah, kedua manajer investasi. Manajer investasi itu seperti tadi, Bahana, TCW Investment misalnya, atau misalnya yang lain ada misalnya Dana Reksa, investment management. Biasanya sih dari investasi itu sekarang namanya ada investment management. Tapi kalau zaman dulu saya ketika pertama kali invest itu masih ada yang tergabung dengan sekuritas. Misalnya Dana Reksa sekuritas itu bergabung di situ. Ya belum terpisah. Ada yang khusus langsung di manajemen investasi. Dulu saya pernah beli namanya PNM Investment Management. PNM kan masih kalau nggak salah masih BUMN ya. PNM Investment Management itu udah langsung dari awal sudah jadi manajer investasi. Kemudian ada bank kastedi. Nah, bank kastedian ini adalah tempat menyimpan uang kita, tempat menyimpan aset kita untuk dikelola oleh manajer investasi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir uang yang kita setorkan itu ke bank kastedian. Makanya nanti kalau kita transfer ketika beli reksadana itu bukan ke manajer investasi, tapi ke nama reksadana. Jadi pastikan nanti kalau teman-teman beli reksadana, maka rekening yang dituju itu adalah nama reksadana, bukan nama Bahana, bukan nama AMSI, bukan nama misalnya Dana Reksa ya. Oh ya, saya perlu jelaskan juga, ada beda antara reksadana dengan Dana Reksa. Orang suka tertukar ya. Itu mirip syariah saham dengan saham syariah gitu ya. Jadi reksadana itu instrumen investasi, Dana Reksa itu nama sekuritas dan nama manajer investasi. Syariah saham itu komunitas, saham syariah itu instrumen investasi. Jadi jangan terbalik gitu ya. Yang kita bahas sekarang reksadana, bukan Dana Reksa. Contoh yang lain adalah tadi ya saya sebutkan ada investor, ada manajer investasi, ada bank kastedian. Jadi bank kastedian ini yang menyimpan seluruh aset kita, kemudian dikelola oleh manajer investasi. Jadi meskipun nanti manajer investasinya katakanlah misalnya bermasalah, uang kita tetap ada di bank kastedian. Biasanya kalau tidak salah bank kastedian itu tidak boleh terafiliasi dengan manajer investasi. Misalnya kalau manajer investasinya BNI Investment Management, maka bank kastediannya nggak boleh BNI. Kalau nggak salah seperti itu ya, saya lupa nih aturannya.
Kemudian juga ada APER. APER itu agen penjual efek reksadana. Ini seperti nanti yang akan kita jelaskan di belakang ya. Jadi penjualnya bisa bank, bisa startup, atau bisa apps ya. Kayak sekarang ada Bareksa, ada apalagi ada Xdana yang nanti akan kita bahas juga, misalnya ada Investri dan banyak hal. Terakhir OJK. OJK ini tadi fungsinya mengawasi kegiatan pasar modalnya, kemudian izin usaha dari perusahaan efek atau sekuritas, juga manajer investasi, dan juga bank kesediaan. Nah, ini istilah-istilah terkait reksadana, mungkin saya bisa jelaskan sekilas saja. Pertama ada nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih ini disebut juga jumlah dana kelolaan ya, atau asset under management. Jadi ini menyatakan dana kelolaan yang terkumpul pada suatu reksadana termasuk hasil pengembangannya. Misalnya tadi, ketika di awal reksadana mengumpulkan uang 60 miliar. Nah, itu akan pertumbuhan atau penurunannya itu dilihat dari mulai 60 miliar itu. Apakah dia akan naik menjadi 61, 62, atau turun 59, 58, itu NAB namanya. Kemudian ada unit penyertaan. Nah, unit penyertaan ini semacam lembar kalau di saham. Ya, kalau di saham itu satuannya kan lot, satu lot 100 lembar. Nah, kalau di reksadana namanya unit penyertaan. Unit penyertaan ini satuan transaksi. Dan unit penyertaan ini berbeda dengan di saham. Kalau di saham itu hitungannya lembar, 1 lembar, 2 lembar. Tapi kalau di reksadana unit penyertaan itu bisa nilainya 4 digit di belakang koma. Nah, itu hasil perhitungan dari sini. Nanti jadi nilai aktiva bersih dibagi unit penyertaan, maka itu akan menjadi NAB per UP. Misalnya harga NAB per UP-nya 1124,6578. Misalnya seperti itu. Itu adalah NAB per UP. Inilah yang dibeli. Yang kita beli itu nilainya segitu. Misalnya kalau kita punya uang 100.000, maka dibelikan ke NAB misalnya reksadana tersebut, nanti kita dapat UP-nya berapa, kita dapat unit penyertaannya berapa ya. Nanti juga mungkin secara teknis kita dijelaskan. Keuntungannya apa? Ini keuntungannya terjangkau sekarang karena bisa dimulai dari 10.000, diversifikasi tanpa dipusing. Kenapa? Karena manajer investasi yang langsung mendiversifikasi atau memisah-misahkan atau menebarkan risikonya di berbagai instrumennya. Kemudian ada kemudahan investasi, kita tidak perlu lagi memikirkan saham apa yang naik, perusahaan apa yang bagus, obligasi apa yang menarik, karena itu sudah jadi tugasnya MI. Kita cuma menyimpan dan nanam uang saja, tugas-tugas analisisnya sudah kita serahkan ke MI ya. Kemudian registrasinya sekarang lebih mudah karena bisa lewat online, dan efisiensi biaya dan waktu juga sekarang. Kalau misalnya ada yang lewat bank atau lewat agen yang misalnya resmi ditunjuk, biasanya ada fee. Tapi untuk sebagian aplikasi sekarang ada yang biayanya juga tidak terlalu besar atau bahkan ada yang 0% gitu ya, karena mereka ngambil dari biaya lain untuk jasanya. Juga ada pertumbuhan yang optimal untuk beberapa reksadana, tentunya ini disclaimer, tidak semuanya. Investor mendapat laporan yang transparan, karena tiap bulan wajib MI itu manajer investasi mengeluarkan fund fact sheet atau semacam laporan tentang dana tersebut, perkembangannya dalam sebulan tersebut, kemudian juga outlook marketnya misalnya. Kalau misalnya reksadana obligasi, bagaimana pasar obligasi di bulan tersebut. Kita dapat setiap bulan itu dapat, baik itu via email ataupun juga misalnya lewat pos ya. Kalau sekarang saya juga sudah jarang lewat pos, kebanyakannya lewat email. Atau bahkan sekarang lebih canggih lewat WA juga ada. Kemudian legalitasnya sudah terjamin di OJK, meskipun ada beberapa aset manajemen yang kemarin katakanlah terkenal begitu, tapi kita bisa melihat dari dana kelolaan dan juga dilihat dari portofolio yang dikelolanya dan juga nama besar dari fund manajer investasinya. Terakhir, reksadana itu tidak dikenakan pajak untuk hasil investasinya. Jadi beda dengan saham itu masih ada potongannya, kalau reksadana itu udah bersih hasil keuntungannya. Ini risikonya, pertama naik turun NAB, pastinya harganya naik turun, apalagi yang berbasis saham. Kemudian risiko politik kayak sekarang misalnya, atau misalnya kemarin ada kejadian Jiwasraya dan yang lainnya. Likuiditas, ada aturan yang baru, misalnya kalau ada dana kelolaan di bawah sekian M, maka harus dilikuidasi, harus dibubarkan reksadananya, tentunya setelah memberikan kepada nasabah yang masih tersisa ya. Kemudian juga mungkin ada perubahan pajak nanti, ada nilai tukar mata uang, terutama yang berbasis dolar reksadananya, dan juga ada risiko kredit macet, misalnya kalau yang berbasis pasar uangnya, seperti itu. Prospektus seperti ini, teman-teman. Prospektus itu pertama kali terbit ya. Jadi kalau saham sebelum IPO ada prospektusnya, menggambarkan bahwa dana ini akan dikelola untuk instrumen apa saja, manajer investasinya siapa, nama-namanya jelas, ya. Kemudian kalau yang syariah ada Dewan Pengawas Syariahnya siapa, dan seterusnya.
Kalau fund exit ini yang bulanan. Jadi prospektus itu pas pertama kali terbit dikeluarkan oleh manajer investasi. Kalau fund exit tiap bulan laporannya ada. Nah, sekarang ke reksadana syariah ya, terlalu panjang ceritanya ya. Reksadana syariah itu simpelnya gini aja. Reksadana sudah dibahas tadi, ya tinggal ditambahin syariah. Nah, syariah ini adalah efek yang dijadikan portofolionya yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya, misalnya deposito ya, atau yang lainnya lah, deposito syariahnya, obligasi syariah, kemudian surat berharga syariah negara, dan yang lain. Jadi intinya sih membedakan itu di masalah portofolionya. Jadi reksadana syariah hanya mengcover portofolio yang syariah saja. Ini membedakannya, saya kutip dari OJK, pengelolaannya yang syariah dikelola sesuai prinsip syariah. Kalau konvensional tidak memperhatikan itu, biasa saja. Kalau yang kemudian perbedaannya di efeknya. Jadi di kelolaannya juga hanya mengcover portofolio yang masuk DES, daftar efek syariah, apakah itu saham ataupun sukuk atau obligasi. Kemudian di konvensional bisa semua. Kemudian, nah ini yang membedakan. Ada mekanisme cleansing-nya, ada pembersihan kekayaan non halal. Jadi kalau ada misalnya hasil penjualan efek yang non syariah dan itu masih dalam periode pengelolaannya, maka itu akan dikeluarkan sebagai dari keuntungan dan dijadikan dana sosial. Kemudian yang membedakan lagi, yang lain ada Dewan Pengawas Syariah. Kalau di yang konvensional tidak ada, kalau yang di reksadana syariah ada, namanya Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada juga di MB-nya itu ada UPIS, Unit Pengelola Investasi Syariah, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ada akad syariah. Kalau di konven ya biasa, misalnya menggunakan akad yang seperti biasa saja. Ini cleansing-nya. Jadi ini membersihkan dari unsur non halal untuk penyesuaian portofolio reksadana syariah ketika DES terbaru telah berlaku efektif. Jadi gini teman-teman, 1 tahun sekali DES itu terbit setiap Mei dan November. Nah, efektif 1 Juli dan efektif 1 Desember, daftar efek syariah itu diperbaharui. Nah, ketika ada efek syariah atau saham yang dikeluarkan dari efek syariah tersebut, maka itu wajib dibersihkan dari kekayaan reksadana syariah ya. Jadi ini bagian manajer investasi, kita tidak perlu pusing karena bukan bagian investor itu. Kita serahkan aja ke MI ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Jadi kalau ditanya apa sih akadnya? Akadnya wakalah bil ujroh. Jadi akad investor yang menguasakan kepada manajer investasi dan bank kasdi untuk mengelola investasinya, kemudian MI atau manajer investasi dan bank kasdian mendapatkan ujroh atau fee. Ini udah dijelaskan tadi oleh Kang Herlan. Saya kutip lagi sekilasnya, silakan dibaca di. Jadi kita punya websitenya ekonomisyariah.org ya, itu untuk untuk website nasionalnya. Ini yang kita bahas hari ini, Bahanama Syariah Fund diluncurkan akhir November 2016 bekerja sama dengan Bahana TCW ya, sama Pak Budi tadi. Jadi di situ ada, kalau yang awalnya ada jenis, ada platinum, ada gold, silver, regular. Jadi ada yang platinum ini mungkin pengurus ya, karena 100% dari pokok. Kak Heran ya, ini Pak Kak Heran milih yang mana, yang gold atau yang platinum nih? Udah lupa pasti, saya. Yang jelas ya. Bagi hasil dengan MES harus. Oh iya betul. Jadi ini yang intilah peluncurannya. Ini alokasinya, jadi kebijakan investasinya di 0-20% pasar uang dan 80-100% sukuk. Jadi hanya 2 di pasar uang dan di sukuk ya. Sebagian besarnya di sukuk negara. Dan ini cocok buat teman-teman yang konservatif moderat. Jadi yang tidak ingin kehilangan uang dalam jumlah banyak, dan jangkanya tidak terlalu panjang, misalnya 3 tahunan atau misalnya di bawah 5 tahun ya, seperti itu. Ini Pak Budi, ini tadi saya kutip dari mana ini, saya lupa tadi ngambilnya ya. Dari bahananya, dari website Bahana. Ini per kemarin harganya ini 1.188,02. Jadi teman-teman kalau punya uang 100.000 nanti tinggal dibagi 1.188 dapat UP berapa, unit penyertaan berapa. Dana kelolaannya per hari kemarin 60,22 miliar. Ini per hari berarti per hari Rabu ya, per hari Rabu 60,22 M. 20 miliar, kemudian alokasi asetnya untuk yang terbaru 91% obligasi dan 7% di kas ya, seperti itu. Jadi dan alokasi sektornya 93% itu obligasi pemerintah. Jadi istilahnya ini mungkin lebih safe, lebih aman lah dibanding, nanti tanya Pak guru saya untuk masalah keamanan obligasi dan yang lainnya. Ini returnnya pertumbuhannya kita memang bisa lihat 1 bulan minus 4,7. Jadi kalau teman-teman punya uang dingin, sebenarnya sekarang saat waktunya yang beli ya, waktu beli karena lagi jatuh gitu, lagi turun harganya. Kita bisa lihat di
di sini 1 bulan minus 4,72, 3 bulan minus 3,8, 6 bulan minus 1,19, year to date min 2,9. Jadi sekarang memang lagi merah. Jadi lagi diskon sebenarnya kalau barang ya, lagi diskon gitu. Cuman nggak tahu diskon lagi atau enggak ya. Dicicil aja, kan reksadana itu bisa dicicil. Nah, kebetulan sekarang Bahanama Syariah Fund itu sudah bisa dibeli lewat reksadana syariah. Jadi ini gambarannya seperti ini. Nah, ini Kang Adi, host kita hari ini, ada di TV, keren. Jadi reksadana syariah itu aplikasi pertama di Indonesia yang khusus melayani reksadana syariah. Jadi teman-teman kalau bingung mencari reksadana syariah itu mana saja, di reksadana syariah itu sudah semuanya adalah reksadana syariah berdasarkan jenisnya. Ada fixed income, ada money market, ada saham, ada campuran gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik itu untuk lihat video lengkapnya. Kang Adi diwawancara waktu itu ketika launchingnya. Cara registernya ini sederhana sekali, bit.ly/buka reksadana, atau nanti hubungi aja Kang Adi langsung untuk dipandu untuk register reksadana. Jadi teman-teman free yang sekarang itu, yang hanya sekarang dapat akun free di reksadana syariah, mendapatkan akun gratis gitu, tidak perlu ada deposit awal, yang penting nanti dibantu sama Kang Adi gitu ya. Saya kira cukup Kang Herlan, mudah-mudahan mewakili. Lebih lanjutnya mungkin kita ditanya jawab saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amsi boleh diakhiri dulu itu slide-nya. Siap. Oke. Ini teman-teman pasti masih penasaran dengan banyak hal. Kita tentukan mekanismenya gini sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada 2 cara. Pertama adalah peserta bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar sebelah kanan layar Zoom itu ada kolom komentar, silakan tulis di situ. Nanti kita akan ambil pertanyaan di antaranya dari situ, misalkan sekitar 3 pertanyaan. Cara yang kedua, teman-teman bisa diklik, itu ada kolom reaction ya, itu di bawah tuh. Di bawah itu ada fitur reaction, nanti yang memberikan reaksi, itu nanti saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan, nanti narasumber akan menjawab atau menjelaskan apa yang ditanya oleh teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cara pertama, silakan tulis di kolom komentar, atau cara keduanya, diklik fitur reaction di tampilan layar Zoom. Nanti saya akan persilahkan kepada yang memberikan reaksi di situ. Sambil menunggu yang bertanya atau nanti yang berikan reaction itu ada di bawah ya. Di bawah layar itu ada share screen, ada record, ada reaction. Nah, diklik itu nanti akan muncul di layar itu. Ya, kayak gini ya, Kang? Nah, betul, Mang Alsi itu muncul jempolnya kan. Oke. Sip. Oke. Sebelum ada yang memberikan reaksi atau pertanyaan juga belum muncul, saya dulu Mang ikut di peluncuran ini, Mang. Peluncuran apa? Bahana mes itu. Jadi dulu sempat buka akun juga. Atau selanjutnya ini ada yang mau bertanya nih. Boleh, Pak Ahmad Nur Kamali nih dari Bekasi, ini dokter nih. Ini kayaknya lagi pakai APD gak Pak nih? Harus pakai APD Pak. Dari Bekasi nih. Silakan Pak Ahmad. Oke, nuhun Pak. Pak Ahmad Nur Kamali tadi belum berikan reaksi. Silakan pertanyaan apa Pak dokter? Di mute-nya mungkin udah. Suaranya belum masuk Pak dokter. Itu sebagai host itu bisa unmute itu. Ya, Pak Mang Amsi atau yang host bisa di unmute kan Pak dokter. Sekarang Kak masih Adi. mute. Kak Adi. Halo Kak Adi. Sebentar Kang. Hostnya bukan saya kebetulan. Itu ada yang memberikan reaksi tadi. Saya Pak cek dulu Ahmad ya. Nur Kamali itu. Oke. Tapi itu udah nggak di mute di sininya Kang. Jadi ini juga nggak ada cakra. Pak Ahmad bisa masuk? Suaranya belum masuk Pak? Iya itu. Atau sambil menunggu juga? Ini yang lain boleh memberikan reaksi.
diklik reaction itu yang di bawah, atau bisa menuliskan di kolom chat ya, Zoom grup chat di sebelah kanan, bisa menyampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu, tadi saya sampaikan lagi, Mang Amsi dulu 2016. Nah, ini Kang Heran mana? Oke, saya ambil alih dulu ya. Sebentar. Sebentar ya. Kalau apa tuh ya, Kang Erlan ya? Kang Heran jangan di-mute. Kak Adi. Yes. Nah, boleh. Sok. Udah saya manual. Siap. Boleh. Sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya, silakan memberikan reaction atau menulis di kolom chat sebelah kanan. Sudah ada di chat, Kang? Ya. Sudah ada di chat nih. Udah ada ya? Oke. Aduh, belum ada. Saya baca ya, gak apa-apa. So, silakan Mang Amsi langsung. Cara milih produk RD yang paling bagus dilihat dari indikator apa saja ya. Nah, gitu. Nah, Langsung, kalau ini yang jawabnya nanti mendingan sama Pak Budi. Jadi Pak Budi kan udah punya pengalaman. Udah punya pengalaman ngelola reksadana banyak, Kang. Jadi kita serahkan ke ahlinya, pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wah, mantap. Ya. Saya sih terus terang dari tadi kagum nih dengan spirit dari Kang Amsi, ini luar biasa. Karena kalau saya kan mungkin karena saya udah 23 tahun di industri ini, tapi bagaimana Kang Amsi ini bisa spiritnya merangkul gitu. Jadi kalau dilihat di reksadana terbaik gitu ya, ini memilih reksadana sendiri itu kan menunjukkan bahwa wah saya nggak ngerti itu bagaimana cara milih saham dan lain-lain, tapi saya cari fund manager yang amanah yang saya bisa percaya gitu. Jadi itu sudah dilewati tahap itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya bisa memilih, belajar gitu ya, seperti Kang Amsi, nanti itu milih saham-saham tertentu. Yaitu bisa aja keuntungannya juga bisa lebih besar. Walaupun nanti tadi Kang Amsi betul sekali, kita bisa beli reksadana atau kita beli sahamnya secara langsung gitu. Kemudian yang paling bagus indikator apa aja? Perkenankan saya mungkin sharing ya filosofinya Nabi Yusuf sebetulnya di surat 1247 itu pada dasarnya investasi itu ada 3 tahapan. Tahapan pertumbuhan, proteksi, dan distribusi. Jadi punten ya, saya bukan ulama ini, bukan, tapi kayaknya kalau yang kayak gini sih insya Allah saya hafal. Qala tajra'una sab'a sininan da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Punten saya bisa sharing ini juga ya. Sharing boleh. Boleh Pak, silakan Pak. Ini saya sharing jadi intisari dari saran Nabi Yusuf ya, ini komunitas kami ya. Jadi langsung saja gimana caranya. Nah ini komunitasnya nih ya. Ini saran Nabi Yusuf punten. Nah ini ya. Jadi ini boleh dibilang panduan utamanya ya. Qala tajruna sab'a sininan da'aban. Da'aban sendiri kalau diartikan tadi sarannya pengalamannya dari Kang Amsi itu yang auto debit berkelanjutan karena da'aban itu adalah regularly atau consecutively. Nah, bertanam sendiri berarti ini saham nih indikatornya ya. Kemudian fama hasadum fadzaru bisumbulihi ini lebih mirip seperti proteksi. Yang diprotek itu adalah gagal bayar, inflasi, dan liquidity. Ila qalila mimma ta'kulun, ini kecuali sedikit untuk kalian makan, ini distribusi. Jadi nanti yang terbaik itu tergantung umur ya. Nah ini pengalaman saya. Jadi ini juga pernah dijelaskan di Moskow ya. Gitu. Jadi saran Nabi Yusuf itu sebetulnya kalau dilihat di kolom yang ketiga itu growth, protection, distribution, growth dengan saham. Ya tentunya nanti saham syariah ya bisa juga punya properti ini dan kelihatan di sana ya proteksi itu paling bagus SBN termasuk proteksi volatility, distribution itu nanti ada. Nah tadi sudah ditunjukkan oleh Kang Amsi ini orientasi yang mana? Kalau mau pertumbuhan berarti saham. Tapi sebagai pengelola saya boleh sampaikan bahwa yang bilang saham itu aset jangka panjang itu kalimat belum sempurna. Investasi itu seperti nanam.
kalau udah ada untung, jangan segan-segan diambil untung, ya. Seperti kita nanam pohon, ini pengalaman saya ini, ya. Ini yang saya lakukan dan ini kayaknya sejalan dengan surat Waqiah. Kalau ada buahnya, jangan dibiarin busuk. Nah, yang paling bagus yang berinvestasi itu kalau yang punya background pengusaha. Karena kalau dilihat keuntungan saham potensinya udah berlipat ganda, itu tandanya orang sudah price in so much good news. Ya, itu kemungkinan malah risikonya turun gitu. Jadi kalau di sektor real saya cuma untung 15%, ini saham 45%, saran saya sih di reksadana saham yang dijual. Karena itu udah ketinggian, pohonnya itu udah menghasilkan buah yang ranum gitu ya. Jadi jangan dibiarkan busuk, lakukanlah rebalancing. Nah, itu di pengalaman saya. Jadi kayak tadi jawabannya itu sangat tergantung sekali boleh dibilang di umurnya ya. Misalnya ini nanti bisa saya sharing nih pengalaman. Sharing aja nih Kang Amsi ya, sengaja nih. Mangga Pak. Tanggal 23 Kang, itu yang investasi di saham itu paling bagus Kang, untungnya bisa pernah sampai 20% ya, atau sekarang 11%, karena kalau Kang Amsi kan ngajarin tuh fundamental saat itu murah sekali gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sepanjang tahun ini ya kelihatan di grafik ini bahwa obligasi itu lebih stabil, tapi saham itu anjlok. Ini buat nanti modal Kang Amsi buat sesi selanjutnya ya Kang ya. Jadi ini adalah bagaimana modul selanjutnya, yaitu belajar valuasi ya. Jadi tahu atau enggaknya ya. Nah, ini nanti bisa juga dimuat, punten ini kelihatannya agak banyak. Tapi kalau saran saya biasanya, karena ini juga saya pakai untuk pembiayaan kuliah, paling nggak 2 anak saya di Jerman sekarang, kita bisa estimasi dulu kebutuhan di masa depan tuh berapa. Gitu. Dari situ misalnya anak kita mau kuliah nanti 10 tahun lagi, kuliah di sana misalnya selama 4 tahun ya. Sebetulnya kita bisa menyiapkan selama 4 tahun itu butuhnya berapa, kemudian jadi setiap orang tuh punya 2 periode tabur dan tuai. Nah, di tuainya kita taksir dulu. Ya, periode harvestnya kita taksir dulu butuhnya berapa. Baru nanti periode invest, ya periode tabur, itu disiplin hidup supaya kita bisa mempersiapkan diri dana masa depan itu berapa. Itulah yang saya sebut start from the end. Kita mulai dari akhir dulu, akhirnya butuh berapa gitu. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya buat meringkas saja ya, sangat tergantung sekali dari kita punya fasenya seperti apa. Kalau masih muda ya, makanya saya dan Kang Amsi ini kenapa mendorong masyarakat berinvestasi terutama di kalangan milenial. Ini dengan harga saham yang turun sekarang itu paling bagus itu kesempatan buat yang muda-muda. Saya sendiri sudah masuk wilayah proteksi sehingga saya cenderung sekarang itu adalah ke SBN investasi saya. Kira-kira gitu. Jadi nggak bisa disamakan setiap orang tuh tergantung kebutuhan, tapi filosofinya yang top banget itu dari inspirasi saran Nabi Yusuf ya. Sekali lagi saya bukan ustadz nih. Kira-kira gitu Kang Amsi. Mohon Pak Guru. Biasanya nongangkan bukan ustadz itu ustadz yang sebenarnya, biasanya itu. Sok itu kan para ahla zikri itu ya, ahlinya di bidang tersebut. Jadi makanya kalau ada yang nanya reksadana, kemudian ada Pak Guru Budi di sini, ya pasti Pak Guru yang lebih berhak menjawab ketimbang saya. Oke, itu sebenarnya biar saya aja nggak jawab. Oke, saya baca juga yang lain. Ini ada Pak Ahmad tadi, Kang Herlan. Ya. Jadi mungkin udah terjawab oleh Pak Budi barusan ya. Kalau kita punya dana 50 juta, bagaimana cara saya mulai investasi di reksadana. Jadi nanti yang lebih penting itu bukan reksadananya, tapi mengenali profil risiko kita masing-masing gitu. Kemudian, jadi nanti bisa berbeda-beda tiap orang. Kalau yang sudah mendekati pensiun mungkin lebih cocok di pendapat tetap. Kalau seperti saya, kalau saya berapa ya, usia masih 30-an ya, Kang Heran ya, 30-an ya kita ya. Itu mungkin 17 anaknya 17 tahun ya.
Jadi kita masih cocok di saham gitu. Yang Saham katakanlah ya, masih masih bisa panjang. agresif. Tapi itu juga tergantung Hanya- kitanya. Kalau nggak berani ngambil risiko, emang kurang bagus juga di saham. Oke, kemudian High risk, ada, high return. yes, begitu. Ini Pak, ada Pak Satrio. Itu ahlinya saham. Mas Tommy, terima kasih sudah gabung. Yang di atasnya Mang tuh Mang. Yang mana? Bagaimana cara beli reksadana di APPX Dana? Apa Oh, langsung ini. di bank konvensional atau bank syariah, Mang? Oke. Wah, indah ini dari Tanjung Pinang nih, dari Riau, Pak. Wih, jauh sekali ya, luar biasa. Beliau ini pembelajar setia di Syariah Saham, di grup-grupnya selalu ada Pak Indah. Jadi beliau semangat belajarnya tinggi. Saya kagum dan saya belajar dari beliau. Kalau misalnya jalan beli reksadana di Xdana, nanti kita bisa bahas di grup lebih detailnya. Tapi simpelnya nanti Mbak Indah daftar lewat link yang tadi. Kemudian setelah dapat dan bisa cepat karena nggak usah tidak perlu mengirim berkas yang sifatnya fisik. Jadi semuanya hanya online. Nanti Kang Adi yang bantu untuk teknis lebih mudah. Nah nanti untuk beli sahamnya yang setorannya boleh dari bank apa saja. Tapi yang menjadi bank kustodiannya juga ada yang bank konvensional untuk memudahkan ya. Jadi tidak semuanya bank syariah juga. Jadi santai aja sebenarnya untuk masalah bank ya. Kemudian itu, jadi kalau sudah ada aplikasinya, nanti di situ ada fitur pembelian, ada fitur penjualan, ada fitur switching juga, dan itu lebih mudah di apps-nya. Nanti mungkin Kang Adi bisa jelaskan di sesi lain ya Kang Adi ya. Siap Mang, Halo? siap. Oke, Oh iya Mang, jadi mungkin nambahin aja gimana? Mang tadi masalah bank custody, kenapa kok belum banyak, misalkan ada bank syariah, ada bank konven, untuk sementara bank custody itu rata-rata di bank konvensional. Karena bank syariahnya itu belum banyak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Mungkin ada Mas Andri juga di sini, jadi biasanya harus online sistemnya, dan bank syariah yang ada itu sistemnya belum bisa memenuhi untuk transaksi yang diinginkan si antara MI sama bank custody-nya. Oke, kita undang Kang Andri dong. Kang Adi, Kang Heran mohon izin ya. Silakan Mang, langsung Ada aja Mang. ini, ada bos OJK. Kang Andrinya kita Kang Andri, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketahuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang. Iya, cuma nimbrung aja. Tadi apa nanya apa? Mohon maaf, saya tuh nggak denger nih. Pokoknya gimana ya sekarang peran OJK terhadap reksadana syariah gitu aja deh. Cerita. Ya, kalau buat investor mah, investor yang pemula, ini reksadana syariah ini merupakan jenis instrumen yang wajib dipunyai. Itu aja yang paling utama. Karena kalau belajar investasi, kan kayak Bang Amsi. Belajar investasi macam-macam itu. Mungkin kalau Bang Amsi kan ahlinya di saham gitu ya. Saham, kemudian saham kan macam-macam tuh, analisa teknikal, macam-macam lah. Money management kan gitu kan. Nah, kalau reksadana ini adalah produk yang sederhana, yang paling sederhana dari investasi. Apa caranya? Namanya kalau dalam konteks syariah kita nyebutnya adalah investasi berjamaah. Bareng-bareng yang mengamsi ya. Itu konsepnya. Makanya kita selalu jagain tuh. Kemarin kan mungkin pada waktu lagi seru-serunya Jiwasraya kan, wah banyak juga tuh manajer investasi yang kena semprit sama kami kan gitu ya. Itu bagian dari menjaga akuntabilitas industri ini. Karena kita pengen industri ini bersih dari hal yang kayak gituan. Nah, kita jaga juga nih kalau misalnya masyarakat, kita kan nyuruh nih masyarakat untuk investasi. Nah, tapi ternyata misalnya manajer investasi atau tukang masak ini main-main. Nah, kan kita juga nggak mau begitu. Makanya kami dari poin dari tempat kami adalah selalu jagain akuntabilitas dari pelaku industri reksadana syariah. Gitu Bang Amsi. Oke, Pak Direktur, terima kasih. Teman-teman perlu saya kenalkan, beliau ini Direktur Pasar Modal Syariah OJK. Cuma orangnya rendah hati, jadi dia suka nyamar. Karena saya juga suka nyamar di acara beliau, jadi ini bahas dendam ceritanya.
Karena kalau Bang ketahuan, Amsi, ya gimana? itu tadi yang lanjutnya yang Mbak Indah ya. Ini terkait dengan cleansing itu, Mang. Jadi kalau kita masih juga terkoneksi dengan yang konvensional, apa harus ada cleansing yang berlapis, Mang? Karena Artinya setelah dari menjadi investasi, kita lakukan sendiri cleansing supaya benar-benar syariah gitu reksadananya. menurut saya gini Kang, kalau cleansing itu sudah dilakukan oleh MI sendiri. Gitu untuk apa switching portofolionya sudah dibuat oleh MI dan itu sudah dialokasikan langsung, setahu saya seperti itu. Jadi si UPIS-nya, si unit pengelola investasi syariahnya itu sudah benar-benar sangat memperhatikan itu, karena itu jadi kode etik sesuai POJK yang sudah ada khusus untuk reksadana syariah gitu. Tapi kalau memang kita ingin cleansing berlapis ya boleh aja, mungkin itu kita pribadi aja sih Kang, karena secara tadi ya banknya itu juga tidak cuman katakanlah cuma sambil lalu aja gitu, tidak dikelola di situ gitu, karena langsung diinvestasikan di instrumen-instrumen yang memang sudah dinyatakan sebagai syariah oleh OJK dan DSN gitu. Tapi kalau kita mau cleansing lagi ya itu mungkin tadi ijtihad kita masing-masing aja sih Kang. Seperti itu. Terus sambil nunggu yang nanti memberikan reaction juga, kalau dana yang kita simpan itu masuk area LPS gak, Mang? Dijamin nggak simpan? Yang ini harus jawabnya Kang Andri nih. Kang Andri gimana tuh? Saya cerita aja. Kang Andri lagi off. Sorry, sorry. Maaf ini, ya. Dijamin LPS kan reksadana katanya enggak ya? Oh, reksadana kan bukan produk perbankan, teman-teman. Sehingga memang tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Tapi ada tapinya nih, Kang. Kalau misalnya contohnya adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang kan seperti Mang Hamsi bilang tadi, sebenarnya duitnya itu dicemplunginnya kemana? Ya ke deposito juga biasanya kan ya. Deposito bank salah satunya. Nah, karena masuk ke deposito bank otomatis, karena masuk ke deposito otomatis terjamin oleh LPS, kan begitu kan? Kalau banknya kemudian kolaps kan akan dijamin oleh LPS. Jadi sebenarnya secara tidak langsung reksadana pasar uang juga dijamin LPS secara tidak langsung. Dari gitu, sisi simpanannya, bukan reksadananya kan? Ya, simpanannya. Gitu. Jadi, tapi memang yang namanya reksadana, namanya produk investasi pasti punya risiko. Nggak ada produk investasi yang tidak punya risiko. Tapi ada sih Kang produk investasi yang tidak punya risiko katanya. Produk investasi bodong itu biasanya gitu katanya. Nggak ada risiko tapi itu, langsung berisiko itu. Langsung berisiko. Gitu. Jadi semua investasi pasti risiko karena hidup kita juga berisiko kan gitu ya Kang ya. Risiko kan rezeki. Oh, risk is ya, risk. Betul. Itu sunatullah itu harusnya. Ini di awal ya. Kita dagang gitu kan. Betul. Karena itu kan di prospektus ada risiko-risiko yang diungkapkan kan. Misalnya kalau beli reksadana ini misalnya apa aja saja risikonya, antara salah satunya risiko tadi kan. Risiko force major, risiko politik dan yang lainnya gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman mau beli reksadana, yang pertama itu harus membaca prospektus. Nah itu biasanya kalau misalnya di toko online tuh banyak tinggal di-download prospektus. Yang kedua mungkin fund fact sheet. Mungkin karena di sini tadi ada Pak Budi Hikmat ya. Nah, mungkin bisa dibantu tuh Pak bagaimana ngelihat prospektus atau fund fact sheet yang sederhana, atau Kang Mang Hamsi juga bisa tuh untuk bantuin teman-teman bagaimana sih melihat prospektus atau fund fact sheet yang mudah dipahami sekilas aja gitu sih. Karena semua informasi ada di sana. Dan teman-teman untuk agar tidak membeli kucing dalam karung harus dilihat dulu. Begitu sih. Nanti Mang Hamsi ada kelas khusus kita membedah itu prospektus itu, Mang. Sekarang pengantar berarti ya Kang ya. Nanti di kelas berikutnya lebih spesifik dan lebih teknis membedah reksadana ya Kang ya. Saya sih boleh menyampaikan mungkin suatu hal yang terutama bagi yang punya anak kemenakan gitu. Di luar kita paham investasi itu penting,
sebetulnya ini kesempatan berkarir juga, karena nggak banyak orang sebetulnya yang berkarir di industri ini. Apakah dia bisa jadi analis, fund manager, marketing, nggak cuma di broker company, sekuritas, tapi bisa juga di asset management, bisa di insurance gitu. Jadi ini memang kesempatan untuk kita ngelihat tuh satu paket ya. Itu yang kalau bisa saya sarankan, ini nggak cuman kita menghadapi tantangan, tapi tantangan ini bisa jadi sumber rantangan kira-kira, dan kalau syariah kan tanpa melanggar pantangan. Gitu, Kang Amsi. Kang, saya Pak Budi. Tantangan supaya jadi rantangan dan tanpa melanggar pantangan gitu kata Kang Herlan. Kata Pak Budi gitu Kang Herlan. Jadi syariah itu bisa mengubah tantangan menjadi rantang dan tanpa harus melanggar pantangan. Nuhun Pak. Ada yang nanya, Mang. Itu panennya ujroh itu bulanan, tahunan, atau kapan bagusnya memanennya itu, ujroh tuh, ditariknya tuh? Ini mah pertanyaan sidang munakosah dari profesor, Pak. Karena yang nanyanya itu Pak Profesor Dadang. Jadi terkaci ya, Pak. Profesor Win Bandung ya. Profesor Win Bandung ya, Pak. Aduh, prodi apa? Ekonomi syariah adanya. Aduh. MKS, Mang. Manajemen keuangan syariah tuh ahli ya, Pak. Coba. Mau dijawab, Pak? Via bahana selama 5 tahun, apakah tiap bulannya dapat ujroh? Nuhun. Oh, nuhun Pak Profesor. Setahu saya yang namanya reksadana itu kan nilai kuponnya itu sudah dimasukkan ke dalam NAB ya, kalau nggak salah. Atau gimana sih? Saya kurang paham sih. Saya belum pernah lama di reksadana pendapatan tetap. Ya, saya bisa bantu deh. Ya Pak Budi, mohon Bang. Selain di reksadana syariah ya dan fixed income pasar uang, betul yang seperti disampaikan tadi bahwa masalah kupon, harga dan semuanya itu sudah di dalam NAB ya gitu. Tapi kalau beli suku gitu ya, kita tuh tiap bulan itu bisa terima distribusi kupon gitu. Jadi mekanismenya beda. Kalau mau panen itu sebenarnya dari buahnya yang suatu saat nanti pohonnya kita terima lagi, itu belinya adalah langsung SBN syariah gitu. SBN syariah, suku syariah ya, seperti itu bisa dilakukan. Biasanya saya sih terima SMS itu tanggal 20 itu ada distribusi, tanggal 10 ya ada distribusi kupon gitu. Itu yang lah dipakai buat bisa mulai dari pulsa, gas, dan lain-lain gitu. Tapi kalau beli reksadana, mekanismenya kalau kita butuh, itu kita jual. Nah, tetapi yang uniknya di reksadana itu adalah kenaikan harga itu tercermin di NAV. Tapi kalau kita pegang sendiri, kita harus menjual juga langsung. Misalnya kita dulu beli, katakanlah setahun yang lalu harganya naik. Nah, kita belum bisa merealisasikannya kecuali kita jual. Kalau kita jual semuanya habislah pokok kita, habislah distribusi kita. Jadi maksudnya karena kita merealisasikan semuanya gitu. Jadi saya biasanya pakai jurus yang berbeda untuk perencanaan SPP anak saya, pokoknya ya gitu, itu saya pakai reksadana, bukan pakai SBN langsung, dan tiap bulan saya dapat distribusinya. Tapi untuk perencanaan pensiun saya pakai reksadana. Jadi reksadana saya biarin aja gitu, semua distribusi kupon dan lain-lain tuh langsung melipat di dalam NAB. Kira-kira gitu Pak. Iya, nuhun Pak Budi, penjelasannya sangat detail dan memang seperti itu. Untuk reksadana kita yang kalau bukan obligasi atau sukuk langsung sudah dihitungkan di NAB-nya gitu, Kang Herlan. Iya. Okay. Itu ada muncul lagi, Mang. Itu kalau manajer investasi bermasalah, ini wilayah OJK gitu ya. Ini status reksadananya mana? Ini Kak Van Noval dulu nggak, Kang? Oh, boleh di atas ya?
Oh, mahasiswa ya, program mahasiswa. Boleh, Mang. Oh, Mana, Mang? Oke, Kak Mang Nova dari Hima Esa Unsur ini ya. Bagaimana pandangan Mamsi, Pak Herlan? Reksadana untuk mahasiswa tidak mudah menyerah jika prospeknya sedang turun. Langkah awal yang tepat untuk investor. Oke, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama gini, krisis ada siklusnya, dan justru ketika krisis itu konon katanya orang kaya dibuat gitu ya. Jadi kalau kita udah punya ilmunya, justru kan bukannya gini, kita selalu mencari momen kapan saham jatuh, kapan harga reksadana saham turun gitu kan. Sekarang saatnya itu. Kalau misalnya berani, kemudian ada uang, katakanlah uangnya bukan uang panas, bukan minjem, bukan ngutang, bukan ngegadein sesuatu, ya kita bisa nyicil di instrumen apa yang kita paham gitu. Kemudian untuk pemula, apakah ke emas dulu atau reksadana atau ke saham? Tadi investasi itu dan jadi saham, kalau punya uangnya banyak ya saham, emas iya, reksadana iya, saham iya. Tapi kalau misalnya modalnya terbatas, pilih yang sesuai risiko. Bukan misalnya bukan semuanya gitu ya, bukan semuanya, tapi kita pilih yang sesuai risiko. Kalau kita tidak bisa menanggung risiko yang lebih besar, ya jangan masuk di saham karena memang risiko fluktuasinya tinggi. Tapi mungkin di emas yang cenderung kita lebih paham tentang pergerakannya. Atau di reksadana karena kita terjangkau dengan harga puluhan ribu udah bisa beli instrumen tersebut. Jadi kembali lagi, bukan ke seberapa banyak yang kita harus beli, tapi seberapa cocok dengan profil risiko kita. Itu Kang Herlan. Kemudian, ini Pak, ini Mas senior nanyanya. Beliau bisa jawab sebenarnya, Kang Herlan. Kang Tommy nih. Kang Tommy ini, Mas Tommy nanyanya ke Pak Andri. Pak Andrinya ada nggak? Mangga. Iya. Kalau MI-nya bandel gitu ya? Bukan. Kapan reksadana saham jadi punya kewajiban lagi untuk disclose isi reksadananya apa ya? Dulu kan wajib. Maksudnya, kumaha Kang? Sorry. Kapan reksadana saham jadi punya kewajiban untuk disclose isi reksadananya apa? Di reksadana ada nggak? Misalnya portofolio saham-sahamnya gitu, Kang Andri. Biasanya ada kan ya? Kang. Setiap bulan juga di FunFactSheet kan ada ya, 5 portofolio terbesar. Coba aja dilihat di FunFactSheet itu pasti ada. Kalau jadi tahunannya ada nggak, Kang? Tiap tahun ada nggak? Tiap tahun sebentar. Di laporan dulu saya pernah baca ada dulu. Sampai misalnya pergeseran dari saham A ke saham B-nya itu ada. Tapi nggak tahu sekarang. Dulu tahun nanti berapa tuh, 2007, 2008. Ya. Oke. Nah, sekarang yang aku tahu, yang tahu yang wajib diinformasikan ke publik itu adalah di dalam FunFactSheet itu wajib memang dia nyebutkan portofolionya top 5 kan? apa saja. Iya, top 5-nya. Selanjutnya buat Kang Andri lagi nih, Kang Indral ya. Kalau MI-nya bermasalah atau bangkrut, status reksadana kita gimana? Oke. Kalau misalnya MI-nya misalnya bandel, kemudian dicabut izinnya sama OJK kan gitu ya. MI-nya di mana bisa ditunjuk MI lain untuk menghandle reksadana tersebut. Jadi kami OJK bisa menunjuk MI yang lain untuk menjadi pengganti MI tersebut di dalam reksadana tersebut. Gitu Kang. Termasuk BK-nya juga. Kami punya pengalaman itu terima ya Pak Budi Hikmat, monggo, share Pak. Terima mandat dulu ada boleh dibilang MI yang dibekukan, kita terima pengelolaannya. Tapi alhamdulillah setelah itu tiba-tiba marketnya bergerak naik gitu. Rezeki anak soleh aja lah. Ketiban rezeki ya, bukan ketiban musibah tuh. Iya. Masalah disclose itu ini Om Satrio Utomo udah posting tuh ya, dan saya juga ngelihat sebetulnya kalau harus didisclose semua itu nggak ada keunikan MI ya gitu. Jadi sebagai ya itu juga harus ditunjukkan 5 atau 10 besarnya itu udah bagus. Sekarang sih masalahnya gimana sih cara distrustnya, ya bisa aja lihat ranking kok, rating gitu, nyari yang konsisten bintangnya berapa gitu ya. Tapi juga harus tahu underlying-nya. Jangan sampai dia bagus itu apakah itu lebih ke transaksi antar grup gitu. Jangan juga misalnya marketnya lagi jatuh dia nggak jatuh, ada baiknya curiga itu. Gitu. Kenapa dia nggak jatuh ya? Kalau yang lain pada turun, underlying-nya dia nggak jatuh, ini kayaknya ada sesuatu lah gitu. Semuanya itu gitu common sense ya. Yang namanya investasi itu common sense. Yang
yang bau itu nggak akan bisa ditutup-tutupi lah, bau pasti akan bau gitu. Ya nuhun Pak Budi. Kang Herlan ada lagi? Kalau lihat di chat belum. Kita masih punya berapa? 10 menit lagi ya. Ya, boleh Mang Amsi memberikan tips-tips itu dari ini kan kebanyakan kalau ingin memulai pasti yang aman di situ ya, di apa yang Pasar uang. pendapat tetap ya atau pasar uang ya. Oh iya Kang, saya mau share juga. Jadi bahan nama syariahan ini saya pakai buat salah satunya tabungan untuk adalah guru saya yang nitip gitu. Jadi guru saya ini Ustaz, dia nggak terlalu paham tentang investasi, jadi dia nitip, Mang, pokoknya saya tiap bulan sekian buat ada seorang yang dia mau bantu berapa tahun ke depan buat pendidikannya misalnya, nah dia nitipnya di situ. Jadi intinya salah satu alternatif di reksadana itu kalau bagi saya dan teman-teman juga kita nyicil buat dana abadi juga sebagian digunakan di reksadana begitu. Terutama yang saya kalau buat dana abadi saya nggak berani dicampuran sama saham gitu, cuman di pasar uang ataupun di pendapatan tetap. Ini yang juga yang saya punya pengalaman di tahun ini kita juga patungan untuk tabungan kurban. Dan tabungan Kang Hadi ya, tabungan kurbannya kita pakai di salah satu reksadana pasar uang syariah. Jadi nanti kita Idul Adha itu sekarang aja nilainya udah naik gitu. Jadi adalah buat tukang motongnya, tukangnya beli kreseknya atau buat pengelolaannya dan pembagiannya. Jadi kita tetap nyicilnya tiap bulan ada top up sekitar 250 atau 300 ribu tergantung kesepakatan. Nanti di sekitar bulan Zulqa'dah gitu ya, kita redeem dan itu hasilnya sudah melebihi dari misalnya harga satu kambing gitu kan. Bentar Mang, itu Mang top up-nya dari tadi baru nyambung dengan Indra itu. Top up-nya auto debit dari Bank Kompen atau Bank Syariah? Bank Kompen ya, Bank Syariah belum bisa Mang. Enggak, kita bisa kalau debitnya kan yang punya kitanya bisa Bank Syariah. Oh, bisa ya. Jadi Akang punya BSM nih ceritanya, gitu kan? Syariah Mandiri atau Bank Muamalat atau BRI Syariah atau apapun ya. Nah, nanti debitnya dari situ bisa. Jadi kalau rekening kita bebas. Bebas ya. Rekening kita bebas. Cuman rekening kustodiannya itu ditunjuk oleh manajer investasi yang disepakati apa aja gitu. Kan yang setahu saya, yang tahu itu sekarang yang banyak dipakai kan BCA, Standard Chartered, kemudian Bank Bukopin gitu. Biasanya bank-bank yang tidak terlalu ada juga BNI juga, tapi tidak terlalu banyak yang setahu saya. Jadi nanti fasilitas auto debit ini bisa juga di KADI. Halo KADI. Nanti KADI bisa jelaskan. Ada fasilitas auto debit kan ya di Xdana ya? Kalau di Xdana baru pakai BCA Mang yang bisa Mang. Oh, kalau kita rekeningnya BCA ya? Iya, auto debitnya baru bisa BCA. Oh ya. Jadi belum ada yang syariah ya? Ya, itu yang tadi saya bilang terkendala sistem milik bank syariahnya yang belum siap untuk menerima proses yang harus disyaratkan bank custody sama manajer investasi tadi. Betul. Jadi itu mas kesepakatan lah berarti ya? Ya kemarin sudah beberapa MI yang ada di Xdana kita tawarin untuk pindah, itu rata-rata yang baru bisa coba itu CIMB syariah, tapi juga CIMB-nya tidak bisa semua CIMB, hanya cuma bisa yang di Jakarta aja. Dulu waktu saya pas launching pembahasan MS itu di Bursa Efek pakai Niaga, Bang. Iya, pakai Niaga kan ya, Pak. Tapi kalau sekarang saya pakainya kalau nggak salah BCA tuh kan. BCA ya? MES-nya tuh BCA. Di Xdana BCA setahu saya. Karena banyak kan custody-nya banyak. Berarti ini akan gabung nanti melalui Xdana itu harus punya rekening BCA ya, Pak? Tidak kan? Tidak ada ya? Tidak perlu BCA, cuma transfernya rata-rata ke BCA sih. Iya. Berarti ada di situ ada biaya lah. Ya, jadi untuk ngakali biayanya biasanya bisa pakai aplikasi pihak ketiga yang udah pernah kita coba itu pakai Flip. Kalau pakai Flip masih gratis, ya.
Selain Flip, Bangka Study kita belum pernah coba sih. Iya. Kayak misalkan Dana bisa transfer atau OVO bisa transfer juga, belum pernah kita coba. Tapi kalau untuk Flip, kita udah pernah tes, itu diterima sama Bangka Study-nya. Iya. Oke. Ini Mang ada muncul di chat Mang. Mungkin terakhir Mang. Boleh. Itu reksadana syariah yang underlying-nya sukuk, contohnya apa ya? Itu tadi Bahana Mang ya. Ya, salah satunya Bahana Syariah Fund itu yang kita Yang bahas hari sukuk ini. ya. Pokoknya gini aja Kang, pedomannya kalau underlying-nya sukuk itu berarti antara di pendapatan tetap dan campuran, gitu. Underlying-nya sendiri nanti kita tinggal, ya kan reksadana itu dua, yang syariah itu ada sekitar berapa Kang? Ada 240-an ya? Setahu saya 240-an itu. Sekitar itu. Nah, yang tinggal dicari nanti yang syariah pendapatan tetap. Kemudian dicari fund exit-nya, bisa dilihat di situ top 5-nya biasanya sukuk. Gitu. Nah, kalau campuran karena ada kebijakan bisa mix, maka ada juga yang dari di sukuk disimpannya gitu kan. Itu ya. Dari Pak Masrul Sinaga ya. Nah, terakhir tuh ada juga lanjutan dari Pak Masrul. Yang pasar uang, Mang. Oke. Pasar uang kan kalau underlying-nya obligasi. Jadi gini, kalau pasar uang syariah itu hanya underlying-nya itu hanya di deposito syariah. Gitu. Jadi dan kalaupun obligasi sukuk gitu. Jadi kita bisa lihat, pokoknya teman-teman bisa cek di prospektus atau di fund exit itu underlying-nya misalnya top 5-nya di mana. Termasuk depositonya pun ada di situ, deposito bank apa, deposito syariah apa. Jadi insya Allah kalau misalnya kenapa gini? Karena itu sudah tugas manajer investasi memilihkan instrumen atau underlying underlying asset manajemennya itu harus sudah syariah gitu. Jadi kita tidak akan kita tidak dipusingkan lagi dengan apa yang ada di dalam reksadana tersebut karena itu sudah tugas UPIS-nya, unit pengelola investasi syariah di bawah manajer investasi untuk memilihkan instrumen-instrumen yang murni syariah atau katakan bukan murni syariah tuh yang sudah dinyatakan syariah oleh OJK dan DSN kalau saham gitu. Terus kalau yang obligasi pasti kan ngambilnya yang sukuk gitu, bukan yang obligasinya gitu, tapi sukuknya. Sukuk syariah, obligasi syariah itu namanya kan sukuk gitu, atau SBSN, surat berharga syariah negara misalnya. Atau deposito pun depositonya deposito syariah gitu kan. Jadi insya Allah ketika kita memilih reksadana pasar uang syariah, kita memilih reksadana pendapatan tetap syariah atau fixed income syariah, itu sudah dipilihkan oleh MI-nya, itu adalah instrumen-instrumen yang sudah dinyatakan masuk ke daftar efek syariah gitu kan. Oke, kita waktunya 4 menit lagi, Mang. Kita satu lagi tuh. Ada Mojo. Bu Devi ini Bu Dokter nih ceritanya. Boleh. Terakhir, Mang. Terakhir Bu Devi ya, saya jawab ya. Reksadana apakah ada seperti saham dikategorikan blue chip? Nah, ini karena beliau kan investor saham kan. Jadi bisa lihat gini, setahu saya gini Bu, ada namanya Morningstar Review. Jadi biasanya ada bintang ratingnya berapa. Atau Ibu juga nanti bisa cek di Bareksa atau di iPod Fund, biasanya ada rating itu bisa dicari apa rasionya, risk rate-nya dan yang lainnya. Itu yang setahu saya ada di iPod Fund, ada di Bareksa dan ada di Infovesta kalau Indonesia ya. Kalau di luarnya ada Morningstar. Saya pernah punya dulu shortcut-nya untuk untuk melihat ratingnya suatu reksadana itu kan sampai bintang 5 gitu, ada bintang 5-nya gimana. Itu ada di Morningstar kalau nggak salah. RDPU, nah misalnya nanti juga Ibu bisa lihat RDPU mana yang bagus, return-nya, kemudian tingkat rasionya rendah, itu juga bisa dilihat di situs-situs yang saya sebutkan. Itu saja mungkin Kang dari saya. Oke, sekarang gimana Mang tindak lanjut diskusi hari ini? Apa yang bisa kita follow up? Menurut saya gini Kang, mungkin nanti izin saya meng-add teman-teman ke grup yang tadi di WA gitu ya, karena itu bukan hanya pertemuan sekarang aja, nanti ada pertemuan lanjutan, jadi teman-teman nggak usah ngisi form lagi. Jadi kalau yang sudah gabung di grup WA tadi, kalau ada pertemuan yang lain, tinggal di-share link Zoom-nya atau link Instagram Live-nya atau apa yang sifatnya online gitu kan. Misalnya itu yang pertama. Yang kedua untuk di Cianjur, misalnya kalau nanti kita sudah selesai badai coronanya, mungkin kita bisa kopdaran khusus reksadana, atau mungkin untuk sementara kita buat kelas online lagi seperti ini, nanti disesuaikan dengan kebutuhan lanjutannya. Misalnya nanti Kang Adi yang ngisi karena udah ke teknis, bisa kan misalnya 1 jam ngisi
teknis tentang pendaftaran di Xdana supaya bisa langsung bertransaksi reksadana syariah, misalnya gitu kan dari saya. Betul. Nanti kita dari sini terpetakan, Mang. Nanti kita bisa bikin semacam kurikulumnya lah. Tiap pertemuan Betul. ini apa dan sebagainya gitu. Mohon, Oke, terima Kang. kasih Pak Budi, Pak Andri ya dari OJK, dari Mesfan, Dari Bahana. Bahana ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada semuanya dari berbagai daerah. Ini luar biasa, Mang Amsi nih. Kegiatan pertama kita, apresiasinya. Alhamdulillah. Terakhir mungkin ada yang sampaikan dari Pak Budi atau Pak Andri? Saya mungkin ini ya apresiasi sekali ke Bang Amsi, ini luar biasa, ini timingnya penting banget di kesempatan seperti ini karena juga kita krisis ya. Nanti disiplin saya bisa share bahwa biasanya saya sharing itu penglihatan dari atas ya. Jadi melihat jauh dari tempat yang lebih tinggi, kira-kira masukannya seperti apa. Nanti tentunya di Mang Amsi itu bisa ngelihat dari bawah ke atas. Itu biasanya yang namanya fundamental analysis ya. Dan ini suatu kesempatan ya, mari kita kalau di tagline di grup kita itu adalah di komunitas Nabi Yusuf itu cegah tuir sebelum tajir gitu. Karena memang tanpa belajar investasi, risiko itu sangat besar sekali. Jadi sekali lagi kita tidak ganggu oleh hambatan waktu dan jarak, justru dengan kesempatan seperti ini memungkinkan kita silaturahim bahkan bisa lebih produktif ya. Sekali lagi saya mendukung Kang Amsi, mangga kalau ada nanti acara-acara selanjutnya, insya Allah saya bisa berpartisipasi. Terima kasih. Mohon Pak Budi. Hatur nuhun Pak Budi, ada yang minta slide nanti saya share ya yang dari Pak Budi tadi. Oh boleh. Nanti saya kirimkan juga investasi syariah, termasuk juga yang filosofi dari investasi ala Nabi Yusuf ya. Jadi sedikit saja untuk saya sampaikan, kita ini sebetulnya memasuki siklus sapi kurus yang memakan sapi gemuk gitu. Jadi silakan nanti diuji saran Nabi Yusuf itu, dan ini saya udah pengalaman 17 tahun karena 17 tahun yang lalu lahir anak saya karena terpesona dengan saran Nabi Yusuf, saya kasih nama dia dengan Yusuf. Mohon Pak, siap. Luar biasa Pak Budi. Mohon. Dari Pak Andri ada Pak Andri. Masih gabung, Pak Andri. OJK ya, Pak Andri OJK kayaknya. OJK. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nggak ada. Okay. Jadi kesimpulannya Mang, untuk diskusi intensifnya nanti kita di WA Mang. Mohon. Termasuk follow up teknis mungkin nanti berikutnya juga kalau sesekali kita jadwalkan untuk kelas online via Zoom atau yang lainnya. Ya, yang incidentalnya Mang. Siap. Oke. Itu dari saya, terima kasih semuanya. Mang Amsi, terima kasih. Mohon Kang. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Silakan Mang Amsi kalau mau ada closing silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herlan, hatur nuhun, terima kasih beliau Ketua MES Cianjur yang memberikan panduan dari tadi, memandu acara kita, berkenan memoderasi apa yang kita bicarakan siang ini. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya, ada guru saya Pak Budi, ada guru saya juga Mas Tommy, ada Kang Andri, semuanya saya bisa sebutin satu-satu, ada Kang Fahmi juga, Bu Devi dan semuanya, pokoknya Kang Adi juga yang membuat, pasti Kang Adi lah karena yang bikin kelas ini Kang Adi. Sama Mang. Oke, terima kasih, saya mohon pamit ya. Pasar, mudah-mudahan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.